Bapak, Ibu, Bro, and Sis, mungkin juga ada ponakan-ponakan saya di sini. Malam hari ini mungkin kebanyakan dari komunitas One HR, HR Next Gen, HR Director Indonesia. Hai semuanya. Perkenalkan saya Meti, Direktur Utama TISMI, The Indonesian Capital Market Institute. Kami anak usaha dari Bursa Efek Indonesia, tempat orang belajar tentang pasar modal atau keuangan lainnya. Semoga di malam hari ini, waktu ini sudah pada kenyang semua ya bagi yang puasa hari ini. Udah sholat isya, udah sholat tarawih, sehingga lebih tenang untuk mengikuti topik serunya Pak Pam. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan video. All of you understand that we have actually two jobs: telling good news, telling bad news. The bad news is that we are in dangerous situation, that we need a complete change. We need to do a completely different way to attract and to develop our talent. We use the word like recruitment, hiring, acquisitions, the word that we used 20 or 30 years ago. That shows how much we are not agile. It's time for a change. The company need to understand the human behavior, the consumer behavior, and the human capability that we need. The only word that you need is inspire them. Forget recruitment. Forget development, forget retention. If you inspire them, then they will come to you. And the simple question then is, do we know them at all? So you need to think, what is your unique differentiators? What to do? How do we inspire them? Spend time with them. That's the question that all of us need to understand. Because all the great leaders, all the CEO always told us, people are our most important asset. We have the millennial who are digital, who are connected, but remember, they are smart. They are the future of your company because they are your future customers. They are your future leader inside the company. Fail to understand them, it means your game is over. That's how the millennial work. Baik, Ibu Bapak, untuk lebih detailnya lagi akan diperkenalkan secara detail oleh rekan saya, Ibu Sarah. Beliau adalah Direktur TISMI yang akan mendampingi Pak Pambudi malam ini selama sesi ini. Silakan Mbak Sarah. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung semuanya, termasuk para teachmates yang memang sudah setia selalu mengikuti webinar-webinar kami, juga komunitas-komunitas HR yang banyak sekali bergabung di malam hari ini, sampai 371, 72, 73, and counting, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih telah bergabung bersama Pak Pambudi Sunarsi Hanto, MSc MBA. Salam kenal, saya Syara Soekarno, Direktur TICMI, yang akan menjadi moderator malam ini mendampingi Pak Pam. Sebelum memulai, perkenankan saya membaca sedikit dari CV dari Pak Pambudi. Kita nggak ada yang awam mengenai Pak Pambudi, segala macam kiprahnya dalam industri, dan segala kebolehannya gitu ya Bapak dan Ibu, tapi perkenankan saya membaca sedikit. Sejak tahun 2019 Pak Pambudi menjadi HR Director untuk Bluebird Group Indonesia. Beliau juga Chairman of Asian Human Development Organization atau AHHDO, Ketua Dewan Pakar Ikatan Alumni Habibie atau IABI, dan sejak 2016 hingga 2019, jadi sebelumnya beliau adalah HR Director untuk Danone Aqua Indonesia,
tentu kita semua kenal beliau waktu di Danone pula, dia sebagai Chairman of Indonesia Society of Human Resources atau PMSM, dan sebelumnya juga sebagai HR Director di Citibank Indonesia sejak 2013 hingga 2016. Education-nya nggak kalah serunya dan hebatnya, beliau mengawali edukasi di computer science. Jadi beliau mendapatkan Bachelor in Computer Science di University of Nantes, France, dan Master in Computer Science di universitas yang sama, yaitu University of Nantes, France. Lalu MBA, Helsinki School of Economics, Finland. Dan perlu juga saya sampaikan di sini, dan kita juga semua sudah ketahui bahwa beliau menjadi pembicara dari berbagai macam venue yang sudah mendunia, tentunya dari organizers yang tidak kalah terkenal dan juga di berbagai Asian countries, misalnya di Vietnam, di Malaysia, di Singapura, Philippines, Indonesia, dan seterusnya. Jadi memang Bapak Pambudi ini memang sudah pakarnya kalau urusan presentasi, skills, dan beliau akan menjadi pembicara di malam hari ini, meng-sharing segala sesuatu yang terkait dengan public speaking. Tentunya Bapak dan Ibu dan teachmates banyak dalam hidupnya harus berbicara depan umum. Nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali dalam kehidupannya, dalam karirnya berbicara. Formal maupun informal sebenarnya. Nah, sesekali pasti kita pernah menjumpai kegugupan ataupun bingung mulai dari mana presentasi saya dan seterusnya, atau mungkin kehabisan kata-kata atau lupa. Nah, Pak Pambudi punya tips, tentunya nantinya akan bercerita lebih lanjut. Jadi kepada Pak Pambudi saya persilahkan. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Saya merasa terhormat sekali bahwa pada hari ini ya, kita bisa berjumpa dengan sambutan yang sangat luar biasa. Sampai saat ini ada lebih dari 400 kapasitasnya, padahal sudah ditambah maksimum sampai dengan 500. Terima kasih banyak. Tak lupa saya menyampaikan salam kepada beberapa community ya, sahabat-sahabat saya namanya TTP, ada yang di Singapura dan di Cinere ya. Ada sahabat-sahabat Palu Gada di BSD dan di Bintaro, ada One HR, ada TIKMI, ada beberapa community PMSM, komunitas sulap luar biasa yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih. Kita langsung aja go straight to the point. Pertama kali saya mau ngecek apakah suara saya jelas terdengar. Terima kasih. Bisa dimengerti ya? Terima kasih. Ini bahasa Indonesia kombinasi antara aksen Perancis, Mampang, dan Magetan. Jadi mohon dimaafkan. Oke, good. Saya akan mulai dengan konsep kenapa sih presentasi begitu penting. Cerita ini saya mulai ya pada saat sekitar tahun 2000-an. Saya menjadi Head of Talent Development pada saat itu dari Nokia Asia Pasifik dan berpusat di Singapura. Dan saya mengamati bahwa talent-talent saya yang harus saya manage dan saya kembangkan, itu banyak sekali talent-talent yang harus saya promosikan. Ternyata banyak sekali calon-calon kader yang hebat dari India, dari Singapura, dari Eropa. Sayangnya kadang-kadang saya sulit sekali ya menemukan talent-talent yang hebat dari Indonesia. Dan ini sampai sekarang kadang-kadang masih terjadi. Bahkan kalau kita ngelihat CEO, saat ini banyak CEO orang Amerika, banyak CEO orang Eropa, bahkan ada CEO orang India atau orang Malaysia. Tapi tidak ada satupun CEO global company yang orang Indonesia. Why? Dan kadang-kadang saya terpikir, apakah memang orang Indonesia itu tidak pintar? Masa sih nggak ada satupun yang bisa jadi CEO? Kasarannya kan begitu. Dan masa sih kita nggak mampu? Apakah kita sebodoh itu? Ternyata enggak tuh. Ternyata kita pintar. Ternyata apa yang terjadi? Seringkali juara-juara Olimpiade Matematika dan Fisika itu dari Indonesia. Seringkali ya
Yang paling pinter di MIT sana atau di universitas di Amerika sana, orang Indonesia. Di Jerman juga banyak orang yang pinter. Tapi kenapa sih kok nggak bisa dipromosi? Dan ini adalah kesimpulan yang saya dapati setelah 20 tahun saya berkecimpung di dunia human resource. Bahwa ternyata untuk dipromosi, untuk sukses dalam karir Anda memerlukan 3C ini. Makanya saya bilang the magic of 3C. Pertama, Anda harus kompeten. Jelas, kalau tidak kompeten, karir Anda akan susah. Itu reality yang terjadi. So, first thing first, tolong Anda harus meningkatkan kompetensi Anda. Tapi ternyata kompetensi nggak cukup. Ternyata kita harus mempunyai confidence dan communication skills yang bagus. And that's our problem. Ternyata apa? Banyak sekali orang Indonesia yang sangat kompeten. Tapi ternyata bagian confidence dan communication skills mereka gemeteran. Dan inilah yang seringkali menghambat karir. Saya sampai meneliti secara budaya. Kenapa sih banyak orang Indonesia yang pinter, tapi rasa percaya diri dan komunikasi kok kurang? Apa yang terjadi? Ternyata kita dididik dengan budaya kita zaman dulu yang dibilang bahwa tong kosong nyaring bunyinya. Seolah-olah orang yang bersuara, orang yang mampu berkomunikasi ya itu tongnya kosong, otaknya tidak berisi. Seolah-olah air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan, padi makin merunduk makin tua, dan lain sebagainya. Jadi intinya di Indonesia, seringkali kita diajari, be smart and shut up. Kamu boleh pintar tapi diem aja. Dan ini menimbulkan kita kalah dalam kompetisi ke dunia global. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah tong yang nyaring bunyinya dan berisi. Artinya, tong yang sangat kompeten, tapi mempunyai communication skills yang bagus. Dalam karir Anda, setiap hari Anda akan melakukan presentasi. Mau presentasi sendiri, ke bos Anda, ke tim, ke banyak orang. Dan itulah pentingnya presentasi. Terus bagaimana dong kita mau presentasi? Saya nggak suka bertele-tele, saya langsung go straight to the point. Terus terang, idola saya adalah James Bond. Dalam hal presentasi. Apa yang dilakukan James Bond pada saat presentasi? Satu, dia selalu memulai dengan big start. Kalau Anda lihat filmnya James Bond, itu pasti dimulai ya dengan start yang keren banget. Action yang hebat banget. Belum apa-apa, semua orang pengen lihat. Wah, filmnya keren nih pasti nih. Saya pengen ngelihat ada apa. Setelah itu baru alir mengalir. Setelah actionnya, kemudian mulailah cerita. Kadang-kadang sedikit boring, kadang-kadang ketemu bosnya, kadang-kadang ketemu gadis yang cantik, maaf. Dan kemudian mulailah ceritanya. Lalu ditutup dengan great finale. Mulailah presentasi Anda, belajarlah dari James Bond. Mulailah sesuatu yang keren banget. Setelah itu Anda punya good content, dan kemudian ditutup dengan great finale. Di sini ada teman-teman saya dari komunitas pesulap, lakukan hal yang sama. Kalau Anda main sulap, magician, mulailah dengan trik yang paling keren di depan, bikin cerita di tengah, dan ditutup dengan great finale. Semua presentasi dilakukan seperti itu. Kemudian ada lagi yang benar-benar parah di Indonesia, which is seringkali ada presentasi ditutup dengan tanya jawab. That's a killer. It's not a good idea. Jangan pernah lakukan itu. Karena tanya jawab itu tidak membuat sesuatu yang great finale. Solusinya gimana? Lakukan tanya jawabnya di tengah. Setelah itu Anda bikin closure. Hari ini saya akan melakukan yang sama. So remember, dalam sebuah presentasi, you have to do big start, good content. Setelah itu great finale. Jadi kontennya kalau perlu, kalau Anda membuat flow pada saat presentasi, ya Anda mulai dengan opening, Anda memulai dengan konten, question and answer, setelah itu Anda bikin closing. By the way, congratulations, kita sudah 500, kapasitas sudah penuh. Terima kasih banyak panitia, wah keren banget sampai 500 sudah penuh. So, kalau yang telat dan nggak bisa masuk, silahkan menunggu edisi berikutnya. Terus apa sih yang dinamakan dengan big start? Kalau James Bond, big start-nya adalah selalu sesuatu yang action-nya paling keren ditaruh di depan. Dalam presentasi, Anda bisa melakukan beberapa hal. Contoh, quote atau kutipan kata-kata mutiara. Gambar yang menarik perhatian. Joke atau humor. Atau pokoknya sesuatu yang gampang diingat. Ini adalah contoh dari quote. Di mana saya suka melakukan ini. Yang bahaya bukannya
kalau kita punya cita-cita dan tidak tercapai, tapi yang bahaya adalah kalau kita punya cita-cita rendah dan tercapai. Itu contoh quote dari Michelangelo. Berikutnya, ini contoh joke yang selalu saya pakai. Jadi yang pernah lihat presentasi saya, selalu melihat presentasi saya, selalu mendengarkan joke ini. Contoh, saya berasal dari Magetan, pernah bermain di Persatuan Sepak Bola Magetan, disingkat Persetan. Nah, begitu. Kedua, saya belajar artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kata ibu saya, kalau saya tidak punya kecerdasan alami, harus belajar yang buatan. Ketiga, saya gunakan kalau saya presentasi dalam bahasa Inggris. My name is Pambudi, but I also have a Chinese name. I am Fu Ling Yu. Yang bisa bahasa Inggris pasti akan ketawa di sini. Mohon maaf kalau yang belum ketawa, nanti japri saya akan terangkan artinya. But, ingat baik-baik, semua joke di sini kalau Anda lihat, saya ngeledek diri saya sendiri. Jangan pernah ngeledek hadirin, jangan pernah ngeledek audience. Haram hukumnya. Because Anda harus menghormati mereka. Nah, ini contoh shocking picture. Kenapa shocking? Nah, bahwa yang ini adalah sebuah picture di mana kita melihat sebuah museum yang keren banget, dan orang milenial ternyata tidak peduli lagi dengan itu. Mereka malah asyik dengan handphone. Mungkin ini melambangkan HR yang berusaha membuat program yang keren-keren, tapi ternyata orang milenialnya tidak peduli dengan itu. Controversial statement. Contoh, 75% orang ternyata meninggalkan pekerjaan karena mereka gedek sama bosnya, karena mereka meninggalkan bosnya. Jadi banyak yang they join the company, but they left the boss. Contoh sederhana. Nah, hal-hal kayak gitu kalau Anda taruh di depan, semua orang akan langsung tertarik dan pengen melihat terusannya gimana. Seperti Anda melihat sebuah film James Bond dengan action yang keren. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kontennya bagaimana? Saya menyingkatnya menjadi tackle. Kita udah sampai pada how. By the way, silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh mulai dari sekarang nulis di chat. Tadi panitia sudah janji bahwa 5 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah buku saya tanda tangani. Jadi kalau mau, nah itu ditunjukkan bukunya. Bukunya kebalik Bu Muti. Kalau ada yang mau bertanya boleh dari sekarang nulis di chat, nanti akan dipilih 5 penanya terbaik. Terima kasih. Tackle your content. Apa bagaimana? Pertama, pilihlah topik yang relevan dan menarik. Jadi Anda harus memilih topik yang memang semua orang kira-kira akan tertarik. Kayak begitu. Ajaklah peserta terlibat. Ini bukan Anda di depan presentasi sendiri ya, tapi Anda mengajak seluruh peserta untuk terlibat. Dari awal sapa mereka, senyum kepada mereka, body language Anda welcome mereka. Kayak begitu. Jangan sampai seolah-olah Anda sendirian di depan. Jadi yang paling penting adalah ajaklah peserta untuk terlibat. Makanya di awal tadi ya, contohnya saya menyapa semua hadirin. Saya mengajak bercanda di awal. Ajak mereka terlibat dari awal sampai akhir. Kedua, ceritakan sebuah cerita. Tell a story. Cerita itu akan jauh lebih bagus. Makanya saya juga suka menceritakan pengalaman hidup saya yang mungkin menarik dan pengen didengar orang. 4, gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah. Jadi jangan menggunakan kata yang sulit dan orang mengertinya pun susah. Ingat baik-baik, pada saat zaman sekarang Anda presentasi ya, itu Anda berkompetisi ya. Anda berkompetisi dengan handphone peserta. Kalau Anda boring, mereka udah langsung lihat WhatsApp temannya. Apalagi di Indonesia zaman sekarang, orang minimal punya 40 grup WhatsApp. Kantor 5, kampus 12, SMA 6, SMP 3, kantor yang lama 3, contoh. Nah, jadi karena Anda berkompetisi, bikin presentasi Anda semenarik mungkin. Kata-kata yang sederhana dan mudah. 5, lagi dan lagi. Seringkali, ulangi lagi dan lagi pesan Anda supaya makin jelas.
Terakhir, lihat baik-baik berapa kali saya mengucapkan kata James Bond. Nah, supaya maksud saya itu ada terulang-ulang dan mampir di otak kita semua. Terakhir, endingnya harus keren. Akhiri dengan ending. Kalau istilahnya teater atau magic show, namanya finale. Nanti saya akan tunjukkan finale yang keren dan Anda akan teringat seumur hidup Anda. Oke. Ini beberapa problem yang sering kali terjadi ya, dan bagaimana solusinya. Satu, kurangnya connection dengan audience. Seolah-olah Anda ngomong sendiri ya, dan partisipan ada di dunianya sendiri. Solusi ya, ajaklah mereka terlibat dari awal. Bikin pertanyaan, humor, gambar, atau kuis. Dua, materi terlalu rumit dan tidak dimengerti. Buatlah materi dengan bahasa yang sederhana, tunjukkan ke orang lain, dan mintalah feedback ke mereka. Tiga, kurang kontak dengan audience. Jadi seolah-olah Anda hidup dengan dunia Anda sendiri. Ya. Kalau terjadi begitu, latihlah, tataplah mata mereka, tersenyum pada mereka, sapa mereka, dan tanyakan apakah Anda bisa dimengerti. Empat, kadang-kadang Anda gugup dan gemetar. Latihan sebanyak-banyaknya dengan cermin dan video kamera di depan atau juga di depan orang lain. Kira-kira begitu. Next, kadang-kadang bahasa tubuh Anda kaku. Latihan di depan video. Amati Anda sendiri. Dan setelah Anda amati Anda sendiri, usahakan Anda perbaiki. Terakhir saya akan menceritakan secret weapon atau senjata rahasia dari seorang presenter. Seringkali kita lupa bahwa kalau presentasi saking gugupnya kita lupa apa yang kita isikan, apa yang harus kita sampaikan, atau materi yang penting ternyata kelupaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya punya contekan atau cheat card. Nah, itu contoh yang ada di situ. Kalau Anda pengen lihat di depan mata Anda ini, saya punya yang namanya contekan. Ini contekan saya dan saya lihat terus-menerus. Lihat baik-baik bahwa saya pada saat saya presentasi, saya taruh begini, nggak kelihatan. Dan pada saat saya ngomong, kadang-kadang saya ambil atau saya taruh di tengah, saya udah punya contekan berikutnya. Dan saya ambil lagi. So, Anda juga berhak menggunakan contekan. Bukan haram hukumnya. Tidak ada guru yang akan nyuruh Anda atau marahin Anda, because ini supaya penting. Kadang-kadang namanya Anda gemetaran, Anda gugup, Anda menghadapi pertanyaan yang sulit, atau mungkin ketemu bos Anda atau CEO Anda, kadang-kadang kontennya bisa lupa. Kuncinya adalah menggunakan contekan kartu-kartu kecil seperti ini. Demikian monolog saya. Sebelum saya menyampaikan closure, mungkin sekarang kita buka tanya-jawab, Pak. Silahkan kalau ada yang mau bertanya jawab, Bu Meti mungkin bisa dibuka, beberapa bisa di-unmute kalau mereka mau nanya. Kalau tidak bisa lewat chatting group. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bu Sarah, silakan difasilitasi. Baik, ya terima kasih Pak Pambudi. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu pasti seru, soalnya list penanya juga pastinya makin lama makin berderet nih. Jadi silahkan segera bertanya. Untuk 5 pertanyaan terbaik akan kita berikan buku dari Pak Pambudi. So silahkan dapat bertanya menggunakan chat atau raise hand. Seperti yang Pak Pambudi tadi sampaikan, silakan untuk raise hand dulu. Kita coba untuk pertanyaan secara langsung, dan kalau udah mulai banyak pertanyaan, nanti saya akan fasilitasi dengan membacakan chat saja. Silakan. Bapak Ramdan Tisat. Silakan Pak Ramdan. Oh, terima kasih Pak Pambudi. Monggo. Saya Ramdan Pak dari Bandung. Matur suwun. Saya bertugas di salah satu BUMN di Indonesia. Kebetulan saya menangani HR juga. Pertanyaan saya adalah masalah umum, Pak. Kalau kita presentasi, kan menyampaikan sesuatu yang menurut kita penting, tapi menurut audiens nggak penting. Artinya beberapa audiens itu biasanya memang betul, Pak. Kalau nggak merasa berkepentingan, dia lari ke HP ya, zaman sekarang itu. Betul. Jadi kayak autis gitu, langsung aja pegang HP gitu ya. Betul. Nah itu mungkin ada trik-trik khusus Pak
bagaimana untuk mengembalikan artinya perhatian mereka supaya fokus terhadap presenter lagi. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ramdan. Nuhun pisan, pertanyaannya keren, ta. Good. Ta. Bagaimana kalau pada saat kita presentasi yang penting ternyata audiensnya tidak menganggap penting? Oke, good. First thing first. Semoga itu tidak terjadi. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan presentasi, ya, it's not about me, it's not about us. Bukan tentang kita. Kita nggak bisa ngomong bagi kita penting, bagi orang lain nggak penting. Karena ingat, pada saat kita mendesain presentasi, kita udah harus mikir bahwa ini buat mereka. Ini bukan buat kita pamer siapa kita dan betapa pinternya kita. Tapi ini buat mereka supaya ini berguna bagi mereka. Jadi kalaupun misalnya mereka tidak tertarik, mohon maaf, yang salah mungkin mereka, yang salah mungkin kitanya. Jadi kalau perlu disurvei Pak sebelum presentasi ya, kira-kira yang menarik bagi kamu apa dan lain sebagainya. Oke, kadang beda memang. Contoh sederhana, suatu saat ada orang mau melakukan audit, ternyata audiensnya orang sales, penjualan. Bagi orang penjualan mungkin audit tidak menarik. Ya nggak apa-apa, kita mulai dengan bagaimana sehebat apapun mereka jualan, kalau auditnya tidak berjalan, mungkin perusahaan itu akan hancur. Contoh. Jadi di-relate ke mereka, dihubungkan mereka. Jadi intinya presentasi itu adalah apa yang kita sampaikan, apa yang menarik bagi mereka, dan kemudian ditarik ke depan. Itu satu. Kedua, memang pada akhirnya dari 100 peserta bisa aja tetap ada yang bandel dan kemudian buka handphone. Nggak apa-apa, Pak. Disapa aja. Kalau menurut Bapak ini bagaimana? Believe me, mereka akan malu sendiri. Tanya aja. Wow, keren banget. Kalau menurut Bapak pendapatannya gimana? Bapak kelihatannya menguasai masalah ini. Tanya langsung. Berikutnya nanti dia nggak akan. Tapi ingat dengan sopan dan tersenyum. Jangan sambil marah seperti guru SD. Oke? Presentation is not about us. It's about them. Choose topik yang relevan dan penting buat mereka. Terima kasih. Oke, Bu Meti, silakan. Next. Mega Cendra, silakan. Malam Om Pam. Ya. Malam. Saya dari Nunukan. Makasih. Om Pam, buat kita mungkin kalau yang sudah terbiasa presentasi, apa yang disampaikan Om Pam itu sangat luar biasa. Cuman kadang-kadang sehebat apapun kita punya pengalaman presentasi, kadang-kadang kita suka telingsut dalam memilih kata atau menyampaikan sesuatu. Nah, apa tip dan trik dari Om Pam untuk bisa mengurangi telingsut atau kesalahan kita memilih kata? Terima kasih. Keren banget, terima kasih. Mohon maaf Pak, Nunukan di mana Pak ya? Saya dulu IPS dapat 6 Pak. Nunukan itu di Kalimantan Utara berbatasan dengan Malaysia. Wah, keren banget. Terima kasih banyak. Adik saya ada di Tarakan Mbak, jadi mungkin dekat sana. Terima kasih banyak. Oke, good. Anyway, Pak, kalau presentasi saya penting, Mbak, saya membuat skrip. Artinya saya menulis apa yang mau saya katakan. Jadi saya bertindak seperti seorang pemain drama yang membaca dan kemudian menghafalkan skrip saya. Itu satu. Karena presentasinya penting, nggak boleh ada yang kelupaan. Kedua, solusi berikutnya seperti yang saya tunjukkan di sini, Pak. Saya pakai kartu contekan, supaya yang penting-penting akan selalu ingat terus, karena saya akan ngintip kepada kartu saya ini kadang-kadang. Jadi intinya adalah, satu, buat skrip dihafalin. Kedua, seperti pemain drama, nggak usah komplain. Pemain drama Korea juga ngapalin, Pak. Itu satu. Kedua, Anda bisa bikin dengan cara bikin contekan dan pada saat presentasi ya Anda melihat kepada contekan Anda. Terima kasih. Next. Oke, kita mulai yang dari chat dulu ya. Ya. Silakan. Oke. Ini dari Christopher Waruwu. Dia adalah Corporate Industrial Relation dan Compliance di perusahaan swasta di Jakarta. Dia sering berpresentasi dan bahkan kadang-kadang malah sampai bosan dan capek karena harus berkali-kali dalam satu minggu dan bahkan terkadang menyewa pihak freelance untuk membuat presentasi ketika dia
malas. Nah, gimana pengalaman Pak Pambudi ketika situasi mirip dengan yang dia hadapi? Apakah tiap mendapat tugas tingkat leveling Bapak selalu sama atau pada saat tertentu saja? Demikian Pak Pap. Terima kasih banyak. Suatu saat saya masih jadi insinyur GSM. Di sini ada sahabat-sahabat saya dari Alcatel dan Nokia, teman saya yang pernah berteman sama saya sejak zaman saya jadi engineer. Suatu saat saya sebagai Nokia engineer dikirim ke Filipina untuk mengajar namanya GSM System Training. Ada sebuah perusahaan namanya Smart Communication, punya sekitar 1.000 engineer. Dan mereka satu kali training maksimumnya hanya 30 atau 40. Saya harus melakukan sebuah training sekitar 20-30 kali berturut-turut selama seminggu. Bayangin bosennya kayak apa. Good. So yang Anda lakukan adalah, ingat baik-baik, kan materi itu ada materi primary, intinya, kontennya yang harus Anda lakukan. Nah, kemudian ada slide-nya, ada ice breaking-nya, ada joke-joke Anda, dan ada gambar-gambarnya. Supaya Anda tidak bosan, Anda buat slide yang berbeda-beda meskipun kontennya sama. Contoh, Anda baru aja ngelihat saya melakukan presentasi ya, dan sebagai cara menyampaikan presentasi ya, saya kasih ilustrasi dengan James Bond. Nah, kalau saya bosan minggu depan, saya kasih Mission Impossible dari Tom Cruise. Kalau saya bosen minggu depan saya kasih Fast and Furious, contoh. Nah, jadi nanti joke-joke-nya juga diganti ya. Berarti, tapi isinya harus tetap sama. Tapi ingat, Anda akan melakukan presentasi, yang penting message utama sampai. Nah, namanya konten. Konteksnya diganti supaya menghilangi kejenuhan. Dan ingat, apapun yang terjadi, audiens Anda berhak mendapatkan yang sama secara konten. Jangan karena Anda bosan, Anda ngomongnya cepat-cepat dan mereka nggak ngerti. So remember, you keep the content, you change the context. Terima kasih, Pak. Next. Alright, ya jadi tadi ada pertanyaan dari Mbak Ana. Mbak Ana menanyakan apakah presentasi yang sifatnya sangat serius, apakah hal-hal yang tadi Bapak sampaikan masih relevan? Karena mungkin beliau melihatnya mungkin ada seperti pembedaan antara yang presentasi yang sedemikian seriusnya di depan forum yang serius dan juga di depan public speaking yang sifatnya mungkin lebih santai. Keren banget. Silakan. Terima kasih banyak. Oke, good. Ingat baik-baik pertama kali tujuan dari sebuah presentasi. Tujuan dari sebuah presentasi adalah menyampaikan informasi. Mau serius atau mau tidak, itu tujuannya sama. Presentasi, pesannya harus nyampe. That's number one. Kedua, memang kalau sebuah presentasinya serius, mungkin slide-nya sedikit berbeda. Saya nggak ngasih James Bond. Saya nggak akan ngasih gambar yang aneh-aneh, misalnya. Tapi Anda tetap bisa menyampaikan yang namanya body language-nya harus sopan, harus welcoming, harus senyum. Siapa bilang kalau kita serius, kita tidak boleh tersenyum. Meskipun serius, Anda tetap harus tersenyum. Mungkin joke-nya diganti, nggak usah banyak. Meskipun kadang-kadang kalau suasana terlalu serius, nanti bawaannya semua sepaneng, Anda gugup, mereka juga gugup. Jadi kadang-kadang meskipun serius, Anda mengeluarkan sebuah joke, light, tidak menghina seseorang, itu justru menambah suasana makin segar. Jadi ingat baik-baik, mau serius atau tidak serius, semua rule tadi ya, big opening, good content, great finale tetap berlaku. Bahwa konten dan konteks harus disesuaikan, setuju. Jadi secara aturan masih tetap berlaku. Karena Anda tetap harus menyampaikan pesan yang sama kepada semua orang. Mau serius atau santai. Tetapi konten dan konteks bisa disesuaikan. Terima kasih. Next. Mbak Rara Santoso dari Bandung. Halo, selamat malam. Silakan. Saya mau bertanya, Bapak tadi kan sudah mention tentang Great Final ya di Great Weapon ya. Nah, kira-kira untuk tolak ukur Great Final tuh kayak gimana ya? Kayak misalkan kita habis beres presentasi nih. Terus cara kita tahu kalau kita menyampaikan kesan Great Final ke audiens itu seperti apa, Pak? Keren banget.
Thank you very much. Jadi kayaknya bukan Mbak ya, tapi Pak Rara Santoso. Terima kasih banyak Bapak dari Bandung. Oke, Terima good. kasih, Pak. Oke. Kuncinya Anda tahu great atau tidak itu bukan dari Anda. Yang tahu great atau tidak itu audiensnya. Jadi caranya gimana? Tanya setelah itu, Pak. Sehari, 2 hari lagi, tanya sama dia. Apa yang Anda ingat dari presentasi saya? Kalau dia bilang, wah apa ya? Aku juga nggak tahu. Nah itu berarti sorry, bukan great finalis. Tapi kalau Anda tanya dan dia ingat terngiang-ngiang terus, berarti itu keren. Nah, berarti Anda harus berusaha membuat sesuatu yang mereka akan teringat terus. Contohnya begitu. Nanti lihat baik-baik finalis saya. Saya yakin, saya nggak akan taruh di sini. Namanya juga finalis, Pak. Nah, tapi saya yakin kalau saya ngomong itu, suatu saat nanti Anda akan ingat terus. Dan Anda setahun lagi ketemu saya, Anda akan ingat hal itu. So just remember untuk memberikan sesuatu that they will remember. Ada presenter yang great, ada presenter yang biasa. Kalau presenter yang biasa, Anda melakukan tugas saya selesai, orang lupa. Kalau presenter yang luar biasa, Anda melakukan presentasi, ya nanti sehari 2 hari lagi mereka ingat, sebulan 2 bulan, mungkin setahun lagi mereka masih ingat. So untuk itu tanya ke mereka, dan kalau kurang mengena, kurang menggigit, Anda cari lagi yang lain. Nah, you try again and again. Suatu saat Anda akan ketemu. Terima kasih banyak. By the way, saya mau menyapa teman saya, namanya Primanda Jayadi. Kayaknya di Villa Nusa Indah. Selamat malam. Terima kasih ya. Oke, Bu Meti, tolong dipilihkan pertanyaan berikutnya. Bapak Made Suatnyana. Silahkan Pak Made. Oke, terima kasih Pak Pam. Ya, saya dari Cikampek, praktisi HR juga. Saya tertarik dengan topik paradigma ya. Bagaimana sih Bapak melihat manusia pada umumnya gitu ya? My goodness, keren banget ini. Bagaimana melihat manusia pada umumnya? Okay. Ya, how you see them, Pak Pam. Thank you, Pak Pam. Very good. Oke, terima kasih Bapak. Saya melihat manusia pada umumnya dari 2P ya. Person itu dilihat dari 2P. Profesionalisme dan personality. Satu, bahwa kalau Anda presentasi ya, mau tidak mau mereka punya topi yang namanya profesional. Mereka akan tanya, kalau direktur keuangan akan tanya budgetnya apa. Kalau orang sales dia akan nanya ke Anda, impact-nya secara motivasi bagi sales team Anda apa. Kalau itu orang marketing, dia akan nanya impact-nya bagi brand itu apa. Itu profesionalisme. Tapi at the same time, semua manusia juga mempunyai personality yang berbeda-beda. Saya orangnya tampil ekstrovert, saya hobi sulap, saya hobi menghabiskan waktu sama anak-anak. Saya baru aja selesai pertandingan bridge 4 orang dengan 3 anak saya. So behind every professionalism there is a personality. What you need to do adalah understand both. Anda tahu direktur finance Anda harus tahu secara finance dia tugasnya ini, secara personal dia ngapain. Berarti pada saat Anda influence atau mempengaruhi seseorang, you use the different influencing technique to the different person. Ini seperti orang sales, seperti orang jualan. Orang HR harus jago jualan. Contoh sederhana, kalau saya yang paling favorit example yang saya suka adalah tukang kayu atau handyman. Handyman itu kalau kita telepon datang ke rumah kita, dia akan bawa obeng, dia akan bawa gergaji, palu, dan lain sebagainya. Tang, kunci Inggris. Kenapa? Karena dengan problem yang berbeda di rumah Anda, dia akan menggunakan alat yang berbeda. Kalau tukang kayu bego, dia cuma bawa palu, dia datang semuanya di palu. Nah, sama. Kalau Anda mau influence itu kan profesionalismenya. Tapi setiap human punya personality berbeda-beda. Nah, apakah dia orangnya suka angka, suka motivasi, suka psikologi, suka brand, suka bisnis atau apa? Jadi Anda menginfluence, tapi dengan style yang berbeda-beda. Makanya kalau saya ngomong dengan orang finance, saya pakai angka. Dengan orang marketing, saya pakai psikologi. Dengan orang sales, saya ngomong sales growth. Contoh. So what does it mean? Personality dan profesionalisme adalah 2 hal yang harus dibalance. Tapi kalau Anda mau mempengaruhi mereka, Anda harus mengerti 2-2. Keren banget, Pak. Thank you. Next. Thank you so much, Pak. Oke, baik. Pak dan Bapak dan Ibu sekalian, ini sepertinya banyak sekali chat yang masuk. Jadi saya coba tadi mencoba untuk screening, ada beberapa yang serupa. Misalnya, ini
salah satu pertanyaan dari beberapa orang, yaitu Mbak Fitri dan Reski. Asma Rianti juga bertanya hal yang serupa, yaitu bagaimana mengantisipasi peserta yang mencoba untuk mengganggu presentasi secara tidak langsung, itu satu. Lalu yang kedua adalah pada saat pertanyaan dia mencoba untuk mengcounter isi dari presentasi. Jadi bagaimana sih mengatasi kondisi yang sulit seperti itu, Pak Pambudi? Keren banget, Ta. Saya pernah mengalami itu, harus ngajar GSM System Training ke Australia. Ternyata orangnya udah jago, switching engineer lebih jago dari saya. Dan dia ngetes saya. Fine, don't worry. Satu, Anda berdiri di situ, berarti Anda expert dalam bidang Anda. Itu satu. Dua, tapi Anda tidak bisa juga menjadi expert dalam segala hal. So what you can do adalah bahwa Anda pada saat itu yang Anda bisa lakukan adalah mencoba, satu, menarik perhatian mereka. Remember, it's not a game. Bukan pertandingan antara dia dan mereka siapa yang lebih pintar. No, it's not. Dan Anda berdiri di situ, dan dari awal kita bilang, saya punya beberapa pengalaman, saya akan share. Tapi saya juga akan lebih senang kalau dari sini ada yang share ke kita semua. I'm learning new thing every day. Saya kasih contoh. Saya pernah dikirim training HR ke London. Yang mentraining namanya Dave Ulrich. Semua orang HR tahu Dave Ulrich. Itu mbahnya dunia HR. Yang ngarang buku Bible-nya HR dia. Dan pada saat saya nanya sesuatu, Dave, how about this? Dan dia bilang ke saya, thank you very much. I'm learning from you. Saya belum tahu jawabannya, Pak Budi. Saya catat, besok saya email ke kamu. Jadi kita terbuka, kita manusia biasa. Kita bukan dewa, bukan tahu semuanya. Kalau memang kita tidak tahu jawabannya, kita catat. Tapi kalau dia punya ide yang menarik, tanya ke kita. Kalau Anda punya pengalaman yang menarik, silahkan di-share dengan seluruh grup. Saya juga senang belajar. So remember, Anda bukan dewa, Anda bukan the most expert. Kalau Anda merasa yang lebih expert, tanyain ke dia. Setelah itu kembalikan lagi. Biasanya orang seperti itu cuma cari panggung dan hanya berusaha mencari perhatian. Kalau Anda perhatikan dan kalau perlu tunjukkan kepada orang, terima kasih banyak. We learn a lot from you. Give him a big round of applause. Selesai. Kira-kira begitu ya. Jadi ingat, is about them dan bukan pertandingan siapa yang lebih pintar. Kalau memang dari situ Anda belajar lagi, then is keren juga. Terima kasih. Next, monggo silakan. Pak Pambudi, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan menguasai crowd. Jadi di tengah-tengah presentasi mood berubah. Ada lagi yang terjadi technical error ataupun kondisinya dia sempat berbicara dan dia baru sadar di tengah bahwa tiba-tiba kok silent saja, tidak banyak yang sepertinya into the presentation gitu ya Pak ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan terkait itu. Silakan Pak Pambudi. Terima kasih. Jawabannya sederhana. Tertawakan diri Anda sendiri. Maksudnya apa? Karena Anda nggak bisa terus-terus menjadi Mr. Perfect, jaim, dan membuat jarak seolah-olah Anda manusia dewa yang lebih daripada yang lain. Dalam konteks seperti itu, is perfectly okay. Saya juga pernah kejadian presentasi di depan 1.200 orang. Saya udah berdiri, mikrofon, MC ngomong, mikrofon berjalan dengan baik. Semua ngomong, mikrofon berjalan dengan baik. Pas saya ngomong, mikrofonnya mati. Atau pas saya ngomong, proyektornya mati ya. Dia biasanya langsung ngomong, why bad thing happen to good people? Kenapa hal-hal yang buruk terjadi sama orang yang baik ya? Atau saya kadang-kadang malah menertawakan diri sendiri ya. Kalau orang India percaya sama hukum karma, mereka reinkarnasi dihukum. Melihat saya sial terus, kayaknya dulu waktu saya di kehidupan sebelumnya, kayaknya saya bandel banget. You see ya, dengan itu mereka ketawa dan mereka akan kembali kepada Anda lagi. Setuju? Good. Mohon maaf, saya mau menggunakan satu kartu. Ada seorang penanya yang nanya langsung ke saya. Jadi mohon izin. Seorang bertanya kepada saya langsung, dia nanya,
Menurut saya presenter yang bagus bukan hanya dilatih, tapi memang dia berbakat. Sorry, that's bullshit. Saya tidak percaya sama bakat. Saya percaya bahwa semua orang bisa berlatih dengan baik, bekerja keras supaya dia bisa tampil menjadi presenter yang baik. So, pesan saya kepada Anda semua, mohon anak-anaknya dilatih dari kecil supaya mereka latihan terus. Pada saat mereka latihan terus, mereka bekerja keras, mereka memperbaiki, dan mereka akan menjadi great presenter. Jadi mohon maaf, tidak ada bakat. Semuanya adalah hasil kerja keras dan latihan. Terima kasih. Oke, Bu Sarah, ada lagi yang lain? Ada dari Ferry, dan juga ada yang dari Pak Abdul dan Lia ya. Jadi pada saat presentasi atau gini, yang pertanyaannya adalah yang dari Ferry dulu. Apa yang membuat Pak Pambudi begitu confidence dalam melakukan presentasi? Mungkin tolong di-sharing Pak Pambudi, itu sebetulnya it's something yang memang kalau persiapan sudah semua tips and tricksnya ada. Apa yang membuat Bapak confidence? Dan kalau ditambahkan lagi ada beberapa nih yang komen bahwa saya udah berlatih namun sering gugup, kadang timbul rasa garing sendiri. Gimana solusinya ya Pak ya? Demikian Pak. Oke. Ini rahasia berikutnya. Saya latihan pakai video. By the way, pada saat saya ngomong sekarang ini lagi ada video di depan saya, dan insya Allah semoga saya bisa taruh di Facebook, YouTube. Oke. So, kalaupun Anda gugup atau apa, itu berarti karena kita kurang latihan. Anda bilang saya pernah latihan. Oke. Apakah Anda pernah latihan sendiri? Apakah Anda pernah latihan di depan cermin? Dan apakah Anda pernah latihan di depan video? In the end of the day, ya, orang itu berprestasi lebih bagus kalau Anda pengen lebih sukses dari yang lain, bukan karena bakat, bukan karena apa, tapi karena Anda bekerja lebih keras dari yang lain. Mohon maaf, kalau saya confident, karena memang saya berlatih lebih keras dari yang lain. Saya pernah berlatih pakai video, setelah itu saya lihat lagi. Saya lihat lagi dan saya lihat lagi. Dan saya catat. Kira-kira saya sendiri tertarik nggak sama video seperti ini? Dan saya akan catat yang bagus apa, yang kurang apa, saya perbaiki. Saya belajar itu karena suatu saat saya pernah ikut tes. Buat rekan-rekan pesulap di sini pasti tahu ada yang namanya British Magic Circle. Itu tes untuk menjadi member dari British Magic Circle di London sana. Dan ada 3 dewan juri yang mengamati Anda. Yang satu melihat dari depan. Jadi dia melihat presentasi Anda. Yang satu melihat dari belakang, jadi dia tahu semua rahasia dan trik Anda. Yang satu lagi nggak ngelihat Anda, dia ngelihat audience. Dia hanya ngelihat reaksi penonton. Apakah Anda berhasil mengentertain mereka? Ya, kalau begitu. Same story. Kadang-kadang saya berlatih dan menggunakan 3 video. 3 kamera video. Sekarang kamera udah murah. Handphone 1,5 juta udah ada videonya. Anda taruh 3 video, Anda lihat. So again, kalau Anda merasa masih kurang confident atau masih garing, the only answer adalah try harder, practice harder. Kira-kira begitu. Thank you very much. Next, Bu Sarah. Yes, Pak. Ini juga saya dari tadi screening cukup banyak pertanyaan yang terkait lebih kepada mereka sudah siap tapi tetap saja nervous dan hilang semua yang mereka sudah persiapkan materi dan lupa apa yang mereka harus sampaikan. Dan ketika pun menyampaikan, mereka tidak merasa confident ataupun professional dalam menyampaikan. Jadi how to handle or deal with this difficult situation and difficult questions yang dilontarkan oleh para peserta. Gitu, Pak. Oke, good. Pertama, kalau Anda takut lupa, jawabannya sederhana kan? Pakai kartu contekan seperti ini. Yang penting-penting ada di sini, dan ini bisa berisi statistik, kurva, angka-angka yang kompleks bisa ada di sini. Jadi Anda nggak mungkin lupa. Itu satu. Kedua, kalau Anda ditanya sama partisipan, ada 2 kemungkinan. Anda tahu jawabannya atau Anda tidak tahu jawabannya. Kalau Anda tahu jawabannya, sampaikan dengan sopan. Kemudian Anda tanyakan, udah jelas? Did I answer your question? Dia akan bilang jelas. Oke. Atau pertanyaan berikutnya, emang Anda nggak tahu? Kalau Anda nggak tahu gimana? Ya Anda jangan bertindak seperti dewa yang malu kalau pertanyaannya nggak tahu. So what do you do?
pada saat setiap presentasi ya saya akan punya catatan. Dan saya akan bilang, wah pertanyaan Anda keren ya. Mungkin karena Anda punya banyak pengalaman di situ. Saya catat dulu ya. Saya catat dulu, nanti setelah presentasi ini, saya minta Anda kasih email ke saya. Dan kemudian besok saya jawab ke Anda. And you did it. Jadi setelah Anda keluar dari presentasi, minta email, malamnya cari Google, tanya senior, tanya mentor, tanya bos atau siapapun, dan besok email ke dia. Again, saya pernah mengalami hal itu. Saya nanya ke Dave Ulrich, profesor, udah tua, udah pengalaman, dia nggak tahu. Setelah itu dia kirim ke saya. Kalau profesor aja belum tahu, berarti memang untuk kita kadang-kadang wajar kalau kita belum tahu. So take it easy. Anda bukan dewa. Catat pertanyaannya, jawab besok. Terima kasih. Next. Ya Pak, ada beberapa Pak Pam yang terkait dengan menghadapi audiens dengan jabatan atau grade lebih tinggi. Jadi para senior-senior, para expert, jadi kadang belum presentasi saja, memang sudah quote-unquote itu ya, lose confidence duluan. Gitu Yes. Pak. Mungkin ada tips tersendiri untuk audiens yang memang jabatannya lebih tinggi. Excellent, thank you. Pertama, meskipun mereka jabatannya lebih tinggi, tapi Anda punya waktu lebih banyak dalam masalah itu. Jadi Anda harus serius. Kalau perlu 3 hari, siapkan presentasinya. Kalau perlu seminggu. Dan Anda Google, Anda cari statistik, dan lain sebagainya. Dan Anda bikin contekannya, mereka nanya apapun, Anda jawab. Jadi Anda raise the respect. Mereka akan menghormati Anda. Begitu. Oke, that's number 1. Jadi Anda semuanya tergantung preparation. Dan preparation itu bukan hanya penyampaian, tapi kontennya disiapkan. Kayak begitu. Nah, berarti Anda mungkin googling, baca buku, dan lain sebagainya, sampai banyak hal yang Anda tahu mereka belum tahu. Ya, Anda punya 3 hari atau 7 hari untuk mempersiapkan hal itu. That's number 1. Kedua, meskipun mereka senior banget, tapi kan mereka manusia juga. Kalau mereka manusia, berarti ada salah satu sisi human yang Anda bisa mainkan. Contoh, misalnya ada direktur keuangan, orangnya angker banget, tapi dia supporternya Manchester United misalnya. Anda datang dan bercanda, bilang, saya biasanya supporternya Liverpool, tapi karena hari ini ya saya mau presentasi dan minta budget, oke lah. Untuk hari ini aja saya akan menjadi supporternya Manchester United misalnya. Atau Anda presentasi di depan HR Director. Anda bilang, saya tahu bahwa presentasi ini mungkin dicatat HR untuk menjadi promosi saya. Tapi kayaknya ngelihat hasil saya presentasi kali ini, kayaknya saya hopeless dulu deh. Kasarannya begitu. So Anda menjawab itu dengan manusiawi, bercanda, dan mentertawakan diri Anda sendiri. Lama-lama they will be with you. Ingat tugas Anda membuat connection, bridge berjalan antara satu orang dengan yang lain supaya bisa berjalan lancar. Ingat, bukan perlombaan, bukan pertandingan antara Anda dan mereka siapa yang lebih pintar, tapi it's about connecting together. Terima kasih. Mbak Sarah, mohon maaf, ada satu pertanyaan yang harus saya jawab di sini ya. Ada dari sahabat saya, Ibu Luki di Singapura. Kalau presentasinya estafet dengan beberapa presenter, regional perspektif untuk temanya sama, gimana cara bikinnya? Oke, keren banget pertanyaannya. Ibu Luki, terima kasih. Kangen untuk makan dimsum lagi bareng di Singapura. Anyway ya, jawabannya. Ingat bahwa sebuah presentasi ya, itu terdiri dari 2 hal. Konten dan konteks. Yang Anda sampaikan tadi kan kontennya mungkin sama. Tapi konteksnya kan bisa dibikin berbeda. So, Anda bisa put it differently. Anda bisa mulai dengan sebuah gambar yang beda. Anda bisa memulai dengan sebuah joke. Saya baru aja presentasi budget, dan saya mulai dengan sebuah cangkir yang tulisannya EBITDA. Karena bagi orang budget atau finance, itu EBITDA itu penting banget. Tapi saya ganti dikit menjadi EBITDA, earning before income tax, depreciation, and coronavirus. Jadi earning before corona. Maksud saya budget setelah corona pasti beda. And it make them laugh. So already you start to be differentiate.
memang tugas kita akan lebih sulit. Karena Anda harus tampil berbeda dengan yang lain. Kalau enggak, orang boring. Apalagi orang setingkat tambah. Tapi bukankah presentasi itu begitu? Anda mau interview ke sebuah job. Emang Anda pikir Anda satu-satunya yang lamar? Siapa tahu ternyata Anda orang ke-5 dari 4 sebelumnya. You need to be different. But then again, be human. Makanya saya tertarik dengan pertanyaan Bapak dari Karawan. Apa anggapan Anda tentang manusia? Selalu ada 2P, profesionalisme dan personality. Secara profesionalisme bisa sama, tapi secara personality, be yourself dan tampilkan sesuatu yang berbeda. Terima kasih. Bu Sarah, next question. Tadi yang terakhir, jadi dengan dari Pak Yusuf, Pak Mekitson, dan Pak Aditya ya terkait dengan confidence, semoga sudah menjawab. Dan juga tadi terakhir, thank you juga Pak, isunya sudah sangat sangat ini lagi udah cukup baik untuk jadi kita resapi juga terkait dengan estafet itu tadi ya Pak ya. Nah ini ada lagi dari Mai Mustika. Jadi saya Ilham dari Magelang, Jawa Tengah. Saya menanyakan tentang training. Saya dulu kerja sebagai training specialist selama 3 tahun mengajar training, dan dia beralih ke pekerjaan clerical dan sangat takut pada untuk naik panggung. Jadi untuk menyikapi hal tersebut, ketika dia presentasi kata-kata selalu keliru, maknanya tidak tersampaikan. Dan dia bertanya apakah ini sebetulnya faktor psikologi. Jadi bagaimana untuk mengatasi itu, Pak? Keren banget, thank you very much. Bagaimana mengatasi kalau kita grogi atau apa? Kuncinya sederhana. Kalau Anda takut, bahasa Inggrisnya fear. Kalau fear itu what we need to do adalah face everything and risk. Berarti ya kalau Anda takut justru harus dihadapi ya. Dulu anak saya takut ketinggian. Pelan-pelan saya ajak naik ke tempat yang tinggi, saya naik ke flying fox yang menarik, saya ajak naik ke yang aneh-aneh, sampai akhirnya sekarang udah berani naik bungee jumping. Contoh sederhana. So, Allah bisa karena biasa. Jadi mohon maaf Pak, Bapak itu bukannya tidak bisa, tapi karena tidak terbiasa. Berarti caranya gimana? Ya biasakan. Mulainya gimana? Sederhana. Presentasi di rumah, setelah itu di RT, kalau perlu sambutan di RT, dengan tetangga dan lain sebagainya. Bapak saya pertama kali nyuruh, pada saat saya SD, saya disuruh ngomong di depan kelas, contoh. So, you start small and step by step. Jadi latihan terus, tapi dari yang kecil. Don't worry. Kalau Anda dilatih terus-menerus, suatu saat nggak akan gugup lagi. Nggak akan grogi. Don't worry. Apalagi kita ini seringkali kalau Anda baca buku presentasi, ada yang nakut-nakutin. Dibilangnya, orang lebih takut presentasi daripada mati. Ada yang bilang begitu di Amerika. Katanya ketakutan pada presentasi itu ketakutan nomor 1. Terus daripada orang disuruh presentasi, mending dibunuh aja. Begitu. No. Semua akan bisa dilakukan kalau kita latihan. Dan latihan tidak usah, mohon maaf. Tadi Anda lihat, saya tampil di depan sekitar 3.000 orang di Filipina. Saya pernah tampil di depan 5.000 orang di Beijing. Tapi bukan berarti bahwa langsung memulainya dari situ. Saya juga masih gemeteran, energi yang bagus. Tapi begitu saya tampil di depan panggung, saya akan pede. Karena saya punya contekan, karena saya udah pernah latihan. Kira-kira begitu. Presentasi itu sama seperti pergi ke luar negeri. Mohon maaf. Kalau Anda pertama kali pergi ke luar negeri, Anda gugup. Waduh, gimana ya? Jangan-jangan imigrasinya nanti ya galak. Jangan-jangan tas saya diperiksa dikira bawa drug. Mana saya dititipin tepung terigu lagi sama nenek saya. Nanti jangan-jangan dikira itu narkotika. Kita deg-degan. Bayangin saya, umur 17 tahun, dari Magetan, ke luar negeri pertama kali ke Perancis. Apa nggak deg-degan? Of course deg-degan. So, presentasi juga begitu. Sekarang, umur saya udah 50 tahun lebih, saya udah pergi ke 50 negara, saya ke luar negeri, ya udah merem aja. So, ingat baik-baik. Allah bisa karena biasa. Jadi ya, Bapak yang dari Magelang, Anda bukannya tidak bisa, tapi Anda tidak terbiasa.
You just have to practice. Dimulai dari yang kecil, mulai di RT, RW, kelurahan, kecamatan, lama-lama Anda menjadi jagoan. Karena begitu. Thanks. Next. Ya, next Pak, ini ada pertanyaan dari M. Lutfan. Pak Pam, kebetulan saya adalah milenial Gen Z yang tinggal di Qatar. Saya sudah 2 kali menjadi MC di setiap acara pembukaan olahraga dan ingin mengextend karir saya. Bagaimana caranya? Mungkin pertanyaan lebih ke arah akselerasi. Ini pun juga ditanyakan ke beberapa penanya-penanya juga mengenai mengakselerasi level or expertise untuk berpresentasi, Pak. Excellent banget. Very good. Jadi kalau saya melihat pertanyaan, Anda udah keren. Karena udah disuruh jadi MC di Qatar pula. Congratulations. Dan Anda ingin sampai ke level lebih tinggi lagi. Oke, good. Problemnya adalah semakin tinggi, persaingannya makin banyak. Dan ada di Qatar sana, saya tahu mungkin ada saingan sama orang India, mungkin saingan sama orang Singapura, bahkan mungkin saingan sama orang dari Eropa misalnya. Okay. When you are talking about saingan, the only thing you need to do adalah diferensiator. Anda menambah diferensiator Anda. Contoh, Anda sudah menjadi MC yang bagus, good. Anda sudah menjadi bahasa Inggris yang bagus, good. Tapi kalau diferensiator Anda masih 2 itu, kan masih banyak lagi yang lain. Saya kasih contoh dengan saya. Contoh, saya bisa presentasi, saya bisa bahasa Inggris, saya lancar bahasa Perancis. Jadi kadang-kadang saya mengeluarkan peribahasa bahasa Perancis. Saya pernah punya pengalaman traveling ke 50 negara. Jadi saya ngerti budaya 50 negara. Contoh, tambah lagi saya bisa magic. Jadi kadang-kadang di presentasi saya kasih sulap atau magic. Pada saat semua itu digabungkan, nilai diferensiator saya makin banyak, nilai diferensiator saya makin banyak, berarti kompetitor saya makin dikit. Pada saat kompetitor saya makin dikit, berarti chance saya untuk mendapatkan job itu jadi lebih banyak. So kuncinya kalau kompetisi, create your differentiator. By the way, mohon maaf, ini bukan hanya bagi MC. Ini juga bagi anak-anak kita, adik-adik kita yang nyari kerjaan. Kalau cuma ngandelin S1 banyak temennya. S1 dan bahasa Inggris mungkin juga banyak. Tapi kalau mereka bisa 2 atau 3 bahasa asing, pernah tinggal di luar negeri, punya pengalaman berorganisasi, diferensiatornya makin banyak. Berarti kemungkinan mendapat pekerjaan akan semakin tinggi. So, to answer your question, build your differentiators. Pakai S. Terima kasih. Next. Ya, so next-nya adalah dari beberapa pertanyaan. Salah satu di antaranya adalah Pak Yon Edi, dan ini juga ada beberapa penanya yang serupa bahwa mereka bertanya, dalam hal berpresentasi dalam kondisi COVID ini, seringkali mereka harus berpresentasi secara online. Bagaimana supaya tetap menarik untuk para peserta karena kondisinya jauh berbeda, suasananya jauh berbeda, gimana caranya supaya mereka terus untuk menyimak. Demikian, Pak. Wow, keren banget. Terima kasih. Good. Saya tahu bahwa dalam suasana COVID lebih sulit. Contohnya baru kita lihat kali ini ya. Tadi dimulai 500, 40 orang udah pergi. Saya jamin kalau kita face to face nggak ada yang pergi ya. Tapi ini ternyata 40 orang udah pergi. Udah sini memang lebih sulit. Jadi karena akan lebih sulit mengontrol ya. Mungkin yang pergi ini karena lagi beli pulsa di warung sebelah juga ya. Aku nggak ngerti ya. But anyway ya, sebenarnya memang lebih sulit itu jelas. Tapi bisa diakali. Apa maksudnya? Kalau kita lagi online, kan kita nggak melihat orangnya secara langsung satu persatu. Lain kalau dengan ketemu. Berarti attention span kita memang lebih rendah. So yang kita lakukan berarti adalah bahwa kalau Anda sedang presentasi secara online, waktunya diperpendek. Lihat baik-baik. Saya biasanya kalau presentasi 1 jam, tapi tadi kalau saya presentasi langsung saya cut menjadi hanya 30 menit dan langsung tanya jawab. Dan ternyata dengan tanya jawab lebih menarik karena orang lebih pengen tahu apa yang ditanyakan orang dan isinya lebih relevan. Jadi
kalau Anda presentasi ya secara online, waktunya diperpendek, interaksinya ditambah. Terima kasih. Sudah jam 9.15. Boleh kita pertanyaan terakhir, Bu Sarah? Bu Sarah, Pak Pam boleh satu penanya nih. Silakan. Dari teman saya BUMN, Bapak Ferdian. Izin Pak Pam, apakah dalam beberapa presentasi yang cukup serius, misalkan urusan kedinasan pejabat negara atau presentasi ilmiah, para pesertanya cukup expert? Apakah kita dimungkinkan untuk membuat contekan berupa skrip dan kita bacakan dengan mengikuti slide-slide dalam paparan? Oke, good. Mohon maaf, terima kasih. Pertanyaan keren. Bapak, namanya contekan. Kalau contekan kan disembunyiin, nggak boleh ada yang tahu. Makanya contekan saya segini ya, bentuknya segini ya, supaya saya bisa tutupin pakai tangan saya. Jadi nggak ada yang tahu. Terus namanya nyontek, harus jago. Berarti nyonteknya jangan begini nih, melihatnya begini, kelihatan. Bahasa Inggrisnya glimpse, melihat dengan cepat. Berarti Anda cuma begini ya, sambil jalan ke orang lain ngambil begini dan lihat terus langsung begini. Semoga nggak usah ngelihat begini ya, karena mestinya Anda sudah tahu dan hafal isinya. Semoga tidak usah ngelihat contekannya banyak-banyak. Makanya persiapannya harus lebih banyak di awalnya. So to answer your question, slide-nya kan ada. Jadi ada slide, Anda boleh pegang contekan, tapi tidak ada yang tahu tentang contekan. Makanya di situ tadi lihat slide yang lagi ditampilkan, namanya secret weapon, senjata rahasia. Kalau rahasia itu maksudnya tidak ada yang tahu. Terima kasih. Next, mohon maaf, ada satu pertanyaan yang harus saya jawab dari Hafif yang ada di Cinere. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang sangat teknikal seperti aktuari dalam bahasa awam yang bisa menarik attention audience? Sederhana, Mas Hafif. Anda bikin presentasinya, Anda terangin ke anak SMA, Anda rehearsal, Anda dry run. Anda coba ke anak SMA, mereka ngerti atau tidak. Kalau mereka ngerti, good. Kalau nggak ngerti, diganti lagi. Cari bahasa yang lebih susah. Jadi Anda bisa melakukan pilot atau guinea pig atau kelinci percobaan ke orang awam. Beberapa presentasi saya, kadang-kadang saya cobakan ke anak-anak saya yang masih SMP. Beberapa percobaan saya, kadang-kadang malah saya presentasikan ke pembantu saya. Mereka ngerti, saya teruskan. Mereka nggak ngerti, enggak. Saya dulu pernah menerangkan yang namanya GSM System Training. Training yang sangat rumit. Ada traffic signal, ada signaling system number 7. Nah, ini teman-teman saya masih ingat semua. Pak Arista, Pak Revi, Mbak Ulfa, Mbak Weni masih ingat bagaimana kita naruh signaling system number 7 di channel time slot 16 kalau kita lagi main di EBIS interface misalnya. Nah, itu very complicated tuh. Tapi kita bikin dalam bahasa yang semudah-mudahnya dan kita cobakan sampai orang awam pun mengerti ya. Kalau mereka mengerti ya, then you can continue. Kalau mereka nggak ngerti, disederhanakan lagi ya. Baru setelah itu kita ulang lagi dan ulang lagi. Terima kasih. Good. Itu tadi pertanyaan terakhir. Pertanyaannya keren-keren. Nah, panitia, mohon semua pertanyaan dikopas. Nanti pelan-pelan akan saya jawab satu persatu di Facebook saya. Facebook saya Pambudi Sunarsihanto. Mohon kalau mau mengikuti silahkan atau mau menjadi teman silahkan. Nah, nanti akan saya beberapa yang belum terjawab akan saya jawab di sana. Boleh saya teruskan ke konten untuk closure-nya? Saya janji mau main sulap ya tadi ya. Sulapnya betul, sekarang betul, atau nanti? Betul, Pak Pam. Sebelumnya untuk para penanya tadi, terima kasih ya Pak Pam ya. Bapak akan mencoba untuk Pak Pam akan berusaha untuk menjawab nih satu persatu pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang telah menyampaikannya melalui chat dan belum kesampaian untuk dibacakan satu persatu. Jadi akan diteruskan. Dan untuk pemenang yang tadi sudah kami janjikan di depan terdapat 5 pemenang, sudah ada nih pemenangnya, sudah kami catat penanya-penanya yang terbaik, 5 penanya yang terbaik. Silahkan Bapak dan Ibu dapat
join IG Teach Me Now, sehingga nanti akan di-announce juga di Teach Me Now. Jadi silahkan Bapak dan Ibu follow IG kami di Teach Me Now, dan nanti akan kita announce as soon as acara selesai. Dan sebelum wrap up, Pak Pam sudah berjanji untuk memberikan magic performance untuk kita, karena luar biasa Pak. Kan tadi saya sudah sampaikan ya di CV bahwa CV-nya itu susah untuk dibacakan semuanya karena dia tuh memang multi talent gitu ya Pak ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita mendapat kehormatan nih, dapat magic performance khusus dari Pak Pam. Silakan Pak. Thank you, makasih. By the way, maaf, bisa lihat video saya nggak? Semua bisa kelihatan? Bisa dong, bisa. Good, excellent. By the way, ingat ya, tadi saya mengarang 3 buku yang beberapa akan dibagikan ke peserta. Pertama, ini buku tentang lead yourself, memimpin diri sendiri. Judulnya Think Different. Kemudian ada buku tentang lead your business, judulnya Lead Innovation. Kemudian ada buku tentang menjadi leader yang baik, judulnya Lead Differently. Nah, menjadi leader itu emang paling susah, karena kadang-kadang ya kayak gini, bisa jadi api ya, kalau kita tidak melakukannya dengan baik, terbakar nanti ya. Oke, let's start now. Kita coba, saya mau coba magic yang visual dulu ya. Oke, good. Bisa kelihatan, let's try. Kelihatan ya, saya punya kertas. Kelihatan nggak Bu Meti warnanya apa kertas saya? Biru dan merah ya, betul ya? Biru dan merah. Betul. Lihat baik-baik, 2 sisi, biru dan merah. Yang akan saya lakukan adalah kertas ini saya lipat. Lihat baik-baik, tangan saya kosong di sini dan kosong di sini ya. Tapi kalau saya bilang 1, 2, 3, boom. Dan tiba-tiba, lihat baik-baik. Oke, dan tangan saya masih kosong. Oke, next. Berikutnya saya mau melakukan magic secara mind reading. Kira-kira begitu ya. Bu Meti ya, coba pilih satu peserta siapa aja untuk mencoba saya baca pikiran. Coba di-unmute seseorang Bu Meti ya. Baik. Abdul Haris. Pak Abdul Haris, bisa dilihat? Bisa. Oke, videonya bisa dinyalain Pak? Bisa, sudah Pak. Sebentar, di mana ya? Kok saya belum lihat? Ada di Pak. ruang berapa Pak? Pak Abdul Haris. Ada Pak. Di mana ya? Ada. Oke, tapi intinya bisa lihat saya ya? Bisa, good. Bisa. Pak Abdul Haris, ini ada kalimat. Bisa minta tolong dibaca Pak, bahasa Inggris Pak. Nggak kelihatan sekarang Pak. Kelihatan nggak Pak? Kalimat ini Pak. Yang ada Pak. Ada kalimat bisa dibaca Pak. Sekarang nggak kelihatan. Oh oke. Sudah. Sudah kelihatan. For one to end, one has to begin. Begin. Good. Pak, lihat mata saya Pak. Lihat mata saya baik-baik. Pilih angka di antara 1 dan 4. Saya ulang. Pilih angka di antara 1 dan 4. Silakan Pak. Oke. Berapa Pak? Iya, kalau disebut Pak. Berapa Pak? Oke, 2. 2 Pak. Ya. Lihat baik-baik Pak. 2. Oke. Saya bisa lihat di sini yang kelihatan videonya adalah Ibu Syara Soekarno. Ibu Syara bisa bisa apa namanya? Bisa dibuka videonya? Keren. Ibu Syara bisa dengerin saya, Bu? Good. Bisa. Saya punya kartu, Bu, sekarang, Bu ya. Oke. Ya. Bu, lihat mata saya baik-baik, Kang. Saya bisa lihat mata Ibu sekarang. Ya. Bu, di kartu ini ada 52 kartu. 26 merah, 26 hitam. Ibu suka yang merah atau yang hitam? Sekarang, Bu. Merah. Merah, good. Kalau merah ada 2, Bu. Wajik atau hati. Sekarang, Bu, pilih wajik atau hati, Bu? Hati, good. Kalau hati itu pilihan Ibu, ada antara As, 2, 3, 4, 5, 6, sampai Jack, Queen, King. Lihat mata saya baik-baik, Kak. Pilih berapa aja, Bu. Silahkan, Bu. Saya sebutkan ke Bapak?
Kalau di email saya baru bisa bukanya Senin pagi. Iya, 3 Pak. 3. Jadi disebutkan sekarang. Silakan Bu. Berapa Bu? Berapa Bu? 3 hati merah. Oke, 3 hati merah Bu ya. Saya nggak tahu kenapa 3. Mungkin karena Ibu sedang terlibat cinta segitiga. Tapi kita lihat Bu ya. Di sini ada kartu. Besar-besar dan semuanya kelihatan Bu ya. Oke Bu. Dan semuanya menghadap ke depan. Kecuali satu kartu. Lihat baik-baik semua menghadap ke depan. Kecuali satu kartu. Maaf Bu, kartu Ibu tadi merah, betul? Hati. Dan angkanya adalah? 3. Wow. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Thank you. Good. Luar biasa. Kita teruskan sekarang. Ibu Meti bisa diteruskan ke slide berikutnya dan di-share slide-nya. Oke, good. Saya teruskan dengan beberapa tips baru. Kadang-kadang kita diminta secara mendadak untuk menjadi public speaking tanpa terencana. Gimana caranya? ABC. 1. Always be prepared. Jadi Anda kemanapun pergi, kadang-kadang memang Anda akan diminta jadi presentasi. Bersiap-siaplah tentang beberapa hafalan, quote, pepatah, humor, judul lagu yang dikenal orang, dan ini akan membantu Anda connect dari awal. 2. Be a good listener. Dengan diskusi yang terjadi sebelumnya, Anda dengerin, pelajari topik yang membuat mereka tertarik, dan apa masalah yang ingin Anda hadapi. Terakhir, calm. Dan ringkaskan 3 hal yang ingin Anda sampaikan. Kira-kira begitu. 3 aja. Because people can remember 3 things. Kadang-kadang Anda diminta untuk presentasi dalam bahasa yang bukan bahasa sehari-hari Anda. Saya terbiasa bahasa Indonesia, disuruh bahasa Inggris, atau bahkan disuruh bahasa Perancis. Nggak masalah. Script your speech. Anda menjadi pemain drama. Dan diingat-ingat. Jadi bikin skripnya. Itu 1. Kedua, praktis. Latihannya lebih banyak. 3, understand the culture. Understand the culture. Anda harus ngerti topik yang hangat bagi mereka dan joke yang Anda boleh sampaikan apa, yang lucu bagi orang Singapura dan bagi orang Thailand, orang Perancis akan berbeda. Anda mengerti budaya mereka. Rehearse again, get feedback. Speak slowly and enunciate. Ngomongnya kira-kira begini. Public speaking in different language. Nah, semua orang akan ngerti. Kalau Anda bergumam seperti orang Skotlandia, nanti mereka nggak akan. So remember, ini tekniknya, script, practice, understand, rehearse, dan speak slowly. Seperti yang saya bilang tadi ya, extraordinary people are ordinary people who do extra thing. Jadi nggak ada yang berbakat, nggak ada yang emang udah orang luar biasa. Orang-orang yang luar biasa itu adalah orang biasa yang melakukan hal-hal yang luar biasa. The extra thing is called practice. Nah, jadi makanya semakin banyak Anda latihan akan semakin bagus. Sama dengan presentasi, mohon maaf, ada teman-teman saya pesulap, ada Mbah Dragon, ada Pak Rudi, ada beberapa nama yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi realitinya semakin banyak Anda latihan, semakin bagus. Berlatihnya gimana? Di depan cermin, di depan video kamera, atau di depan orang lain. Amati, minta feedback, dan perbaiki. Last slide adalah finalis saya. Practice create confidence. Confidence empower you. Jadi practice membuat Anda percaya diri. Makanya tadi ada banyak yang tidak percaya diri. Rahasianya secara sederhana 1, latihan lebih banyak. Semakin Anda latihan lebih banyak, Anda akan lebih bagus. Ayah saya melatih saya presentasi setiap hari sejak umur 6 tahun. Seorang pemain piano akan berlatih piano setiap hari. Seorang pelari akan berlari setiap hari. Di sini ada teman-teman saya dari Palu Gada, Pak Adi Santoso, dan teman-temannya yang hobi berlari, mereka berlari setiap hari. Sama, karena saya melakukan presentasi, sejak saya berumur 6 tahun saya berlatih sampai setiap hari, sampai sekarang saya masih rajin berlatih setiap hari. Remember, practice will make you perfect.
Terima kasih. Nama saya Pambudi. Senang sekali bersharing dengan kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pambudi. Terima kasih Bapak dan Ibu peserta dan para teachmates setia. Terima kasih atas kehadirannya dalam diskusi malam ini. Terakhir, saya akan ingatkan lagi untuk follow IG @teachmenow untuk bisa mendapatkan pengumuman atas 5 pemenang buku dari Pak Pambudi yang luar biasa. Again, terima kasih atas kehadirannya, dan sekali lagi saya mau quote again terakhir kali supaya teringat terus di hati dan telinga kita gitu ya untuk kedepannya. Practice creates confidence, confidence empowers you. Demikian, terima kasih lagi Pak Pambudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Thank you, Mbak Sarah. Iya, tepuk tangan, Pak. Sampai Desember. Teach me juga, terima kasih.